Hai, perkenalkan nama saya Sylvia Dina dengan NIM F231221116. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kota berkelanjutan. Nah, yang dimana di sini saya akan membahas tentang kota berkelanjutan dalam bidang penataan ruang dan infrastruktur kota Semarang, Jawa Tengah. Sebelum kita lebih memahami mengenai penataan ruang dan infrastruktur kota, sebaiknya kita mengetahui apa itu kota. Kota merupakan suatu sistem yang mengakomodasi kebutuhan manusia, bukan sekedar wadah fisik manusia, benda saja, melainkan kota juga sebagai ekspresi masyarakat yang memerlukan suatu pengelolaan, pemerintahan, perdagangan, budaya, pendidikan, dan masyarakat untuk memfasilitasi lingkungan bagi eksistensi dan interaksi manusia. Oleh karena itu, kota adalah suatu tempat untuk memenuhi kebutuhan penghuninya. Maka kota dapat pula negara, ibu kota negara atau daerah, sebagai suatu kegiatan rekreasi, keagamaan, militer, atau para purnakaryawan. Ketika filsafat ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh pandangan Karl Marx, Immanuel Kant, dan Max Weber yang berpengaruh tentang spirit kapitalisme, di mana kota adalah suatu tempat sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Nah, ciri kota adalah adanya pasar sebagai benteng dan mempunyai sistem hukum yang bersifat kosmopolitan. Melihat perkembangan pembentukan sejarah kota sangat beragam, yaitu kota berasal dari pusat perdagangan dan kota berasal dari pusat pemerintahan dan ibu kota. Dan ada juga kota yang berasal dari pusat kebudayaan atau agama. Kota merupakan sistem yang mengakomodasi kebutuhan manusia. Baik, kita langsung masuk ke inti pembahasan, yaitu Kota Semarang sebagai kota berkelanjutan dalam bidang penataan ruang dan infrastruktur. Semarang, Jawa Tengah, Kota Semarang berada pada posisi pertama, sementara di posisi berikut secara berturut-turut adalah Kediri dan Padang. Perkembangan dalam keberlanjutan dirasa cukup penting, tidak hanya bagi institusi pendidikan, namun juga bagi cangkupan area atau wilayah yang lebih luas lagi seperti kabupaten atau kota. UI Grand City Metric juga memberikan penghargaan dalam kategori kota paling berkelanjutan dalam bidang penataan ruang dan infrastruktur yang diberikan kepada kota Semarang. Kemudian kota paling berkelanjutan dalam bidang energi dan perubahan iklim jatuh ke kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara rinci, beberapa aspek yang menjadi penilaian antara lain tata ruang dan infrastruktur, energi dan perubahan iklim, tata kelola sampah dan limbah, tata kelola air, akses dan mobilitas, serta tata pamong atau governance. Nah, itu tadi penjelasan. Selanjutnya kesimpulan dari materi yang saya bawakan, yaitu berdasarkan sumber-sumber referensi kota yang berkelanjutan, maka dapat disimpulkan bahwa kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang. Bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Membangun kota yang berkelanjutan juga memperhatikan 4 dimensi, yaitu dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan pemerintahan. Keempat hal ini saling berdampingan. Keberhasilan ini dari pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya bergantung pada dimensi ekonomi, melainkan perlu adanya campur tangan dari pemegang kekuasaan atau dalam hal ini dimensi pemerintah guna mengimplementasikannya pembangunan berkelanjutan sehingga tercapai pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan berorientasi pada pengembangan kota hijau yang memiliki kualitas hidup baik
kualitas hidup baik dan kondisi lingkungan yang kondusif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kota berkelanjutan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.